manusia itu kita itu sekarang kan terlalu bilang sempurna, padahal sebelum ada kita ada kehidupan yang lain. Nah di sini sila 1 ini di sini Gusti tan kena kinaya, ini pakai kawi ya. Tan kena kiniro opo. Nah ini Sutasoma kecil ini. Jadi sebelumnya yang namanya Prabu Mahaketu itu berdoa kepada Prabu Mahaketu berdoa kepada Gusti bagaimana toh biar bisa mendapatkan keturunan. Nah, Betara Indra, cuma nama saya Indra, tapi saya bukan Dewa Indra. Betara Indra itu memberikan sebuah pesan kepada Sri Mahaketu bahwa akan kamu mendapatkan satu keturunan yang nanti mempunyai titisan sang yang Adi Buddha itu sendiri. Nah saat kelahiran diberi nama Sutasoma. Pas kelahiran si Sutasoma kecil ini diwarnai, ini saya tidak ngarang ya, ini ada dalam KKN Sutasoma. Diwarnai oleh apa? Sebuah anugerah, yang cacat sembuh, yang sakit kulit sembuh, yang pohon-pohon layu semuanya segar kembali. Ini ditandai lahirnya Sutasoma. Nah ini dalam Gusti tan kena kinaya tan kena kinara apa ini kan satu arah dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini pencarian Sutasoma kecil akan Tuhan. Ini diajak ke Pepunden Suci, ini nggak terima. Kenapa toh? Kok aku ini nek nyembah Gusti kok cuman harus ke sini? Nah ini dijelaskan Sri Mahaketu bahwa Tuhan itu dilihat secara 3 tahap. Trihita karana. Jika melihat Tuhan kamu ke sini tapi rakyatmu menderita, itu sama saja bohong. Nah ini kan kalau dengan generasi muda, ini bahkan kita tampilkan dalam berbagai bahasa, Inggris juga. Ketika kita munduk-munduk berdoa, kita membuang sampah sembarangan, artinya kita juga tidak mengenal siapa Tuhan. Di sini Trihita karana bagaimana merawat tanaman dan tumbuhan dengan senyum hati masyarakat. Di sini Sutasoma perlahan agak besar. Nah ini diajak dia sama sang raja untuk Sri Mahaketu ke atas. Diduduhke dengan kocok benggolo. Nusantara soki kaya ngene iki lho. Ora iso podo antarane Aceh karo Jogja dengan Papua, tentu ada adat istiadatnya, makanya digambarkan dengan sebuah dakon. Ada aturan mainnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini dijuduli Ratu Adil dan ini hanya dimiliki di kita. Jadi kalau berbicara keadilan itu jangan terus gebiah-buyah, kita lihat dulu seluk-beluknya. Mosok kakak ngadi yang adiknya SD, kakaknya kuliah, sangune podo kan seperti itu. Belum adil itu namanya. Kamu kalau berlaku adil dan beradab, ya jangan sampai oleng ini balance-nya. Apalagi di Indonesia ini, di Nusantara ini sangat dijunjung tinggi sekali antara peranan perempuan dan laki-laki. Kalau kita berbicara tentang Amerika, sing senengane lagake ngajari kita, sebenarnya yang lebih memuliakan wanita itu kita. Sudah ada simbol-simbol itu sendiri, yaitu Ibu Pertiwi, Dewi Sri, dan lain-lain. Itu kita lebih paham tentang bagaimana meletakkan sang ibu, bahkan empu itu kan kata dasar dari perempuan, perempuan. Bagaimana seorang wanita ini begitu pentingnya di Nusantara ini. Kalau berbicara peranan wanita, sebelum aneh-aneh di zaman ini loh, di zaman sejak awal dulu memang peran perempuan itu luar biasa sekali. Nah ini Sutasoma mendapatkan pelajaran kecil, pelajaran penting lagi. Nah di sini kegundahan Sutasoma Pak, Bu. Nah jadi Sutasoma ketika beranjak dewasa itu dia melepaskan diri dari kekayaannya. Sebenarnya dia dijadikan raja kalau dia terusin. Dia memutuskan meninggalkan kerajaan untuk melepas semuanya. Nah di sini ada ontran-ontran ini tadi munculnya Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Nah di sini adalah Gending Sailendra, bagaimana yang berbeda-beda tetap satu jua. Lalu Sutasoma setelah pergi dia mengembara karena di darat dan di laut ya. Jadi di sini pertama Sutasoma memberikan pencerahan rembuk manunggal rasa, bagaimana ini adalah permusyawaratan perwakilan. Di sini yang khasnya perbedaan itu memang harus disatukan dengan komunikasi yang baik, yang menyatukan. Nah, tapi dalam pedalangan tidak seperti ini ya, ini hanya menjelaskan saja.
Kemudian adalah Sutasoma, ini sudah di darat, ini di laut. Bayangkan ini adalah Nusantara yang diombang-ambingkan oleh kepentingan dunia. Nah, di sini Sang Sutasoma sebagai pemimpin, ini adalah sebenarnya ini pengajaran tentang keseimbangan. Nah, sering kita lihat yang masih ada di paradigma sekarang ini, kalau sudra itu ya ditinggu nyekan, ditinggu buli-bulinan. Di sini sudra itu sama mulianya dengan Brahmana. Kesatria sama mulianya dengan Waisya. Di sini dicontohkan seperti itu. Lah emangnya nek rodo tidak telek, dinyek-nyek terus nek rano rodo ra mlaku pit. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kemuliaan itu ada dalam semua warna. Disinilah sebuah kekompakan yang ada. Lagi-lagi peranan perempuan diletakkan di atas, dan ini ada leluhur yang cita rasanya Nusantara sekali. Nah, sekarang ini kan sebenarnya ini pas sekali kalau untuk anak-anak muda ya Pak, Bu semuanya. Pentas ini kebetulan lebih dari setengah dari tamu kita yang itu anak-anak muda itu akan terpengaruh setelah kesini. Jadi dia lebih mencintai Indonesia.